Bentuk aku Tuhan sesuai rencanamu. Bentuk aku Tuhan sesuai keinginanmu. Jadikanku alatmu Tuhan, untuk memuliakan namamu. Biarlah bibirku ini selalu memujimu. Ku rasakan kasih-Mu Bapa mengalir dalam hidupku. Rencanamu selalu indah pada waktunya. Hatiku tenang, hatiku damai bersamamu Tuhan, hingga akhir hidupku. Pujian dan penyembahan ku berikan padamu. Bapa, bentuklah hati kami serahkan ke dalam tangan. Sebab betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun juga. Tetapi setiap orang yang menerima Engkau, kami diberikan hati yang baru, dan hati yang keras dijauhkan dari dalam kehidupan kami. Engkau yang membentuk hati kami, sehingga manusia lama kami kuburkan bersama dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami dibangkitkan dan hidup baru di dalam Kristus Yesus. Dan kami tinggal di dalam terang, dan terang-Mu itu datang sebab kemuliaan-Mu terbit di atas kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari menanti-nantikan Tuhan, kami menemukan suara Tuhan yang menuntun kami keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, biar kami terus berjaga-jaga dan berdoa dan tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan berkata yang sudah mengingatkan kita berulang-ulang sejak dari Matius 16, ketika Tuhan mulai menyingkapkan bahwa Dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ia akan disesah. Dan kemudian Dia mulai menyingkapkan penyingkapan tentang kematian dan kebangkitannya. Bahkan apa yang akan terjadi setelah Dia sudah mati dan bangkit, bahkan naik ke surga, yaitu Dia akan datang pada kali yang kedua. Berulang-ulang kali Dia menyatakan bahwa kita harus bersiap-siap menanti-nantikan dirinya, sebab kedatangan Tuhan seperti pencuri. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan itu datang. Dia datang sebagai mempelai laki-laki, dan gereja Tuhan harus mempersiapkan diri sebagai mempelai perempuan. Mari kita baca merenungkan firman Tuhan dari Matius 25 tentang 5 anak dara yang bijaksana dan 5 anak dara yang bodoh. Ya, anak dara yang bijaksana, mereka memiliki persediaan minyak di tangan. Anak dara yang bodoh itu mereka punya pelita tapi tidak punya persediaan minyak. Akibatnya ketika mempelai itu datang, mereka dalam keadaan kegelapan. Mereka mau pinjam minyak itu dari 5 anak dara yang bijaksana tetapi tidak bisa. Saudara, jadi ada 2 kategori orang yang hidup di dalam kegelapan, dan sekalipun mereka telah mengalami Tuhan, karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan benar. 5 anak dara yang bijaksana, mereka mempersiapkan diri dengan benar, dan mereka tinggal di dalam terang. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saudara, kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis. 10 gadis yang mengambil pelita, yang pergi menyongsong mempelai laki-laki, berbicara tentang gereja Tuhan.
berbicara orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, berbicara orang-orang yang sudah di dalam rancangan Tuhan untuk menjadi calon mempelai wanita. Mereka memiliki pelita, artinya mereka memiliki satu kepribadian yang sudah mengalami Kristus, satu kepribadian yang sudah mengalami Roh Kudus di dalam hidup mereka, karena mereka punya pelita. Pelita itu berbicara karunia Roh, pelita itu berbicara tentang api Tuhan yang dapat mereka terima di dalam kehidupan mereka. Dan saudaraku, dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. 5 bodoh dan 5 bijaksana. Gereja Tuhan, saudara, ini merupakan gambaran besar tentang gereja Tuhan. Artinya kemungkinan bisa saja 50-50. Sekalipun ada ribuan, jutaan orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi di antara mereka ada yang bijaksana dan ada yang tidak bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Amin. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Saudara, dia memiliki pelita, artinya dia punya satu hubungan dengan Kristus. Dia pernah mengalami karunia Roh Kudus, dia pernah mengalami kuasa Roh Kudus, dan dia pernah mengalami bagaimana dia hidup di dalam Roh, tetapi kehabisan minyak. Minyak itu berbicara tentang pengurapan yang dari Tuhan. Ada satu minyak yang persediaannya sudah habis, pernah ada tapi habis, pernah ada hubungan tapi habis, pernah memiliki persekutuan dengan Roh Kudus tetapi habis persediaannya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, gadis yang bijaksana itu, dia memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dia juga memiliki persediaan. Artinya dia memiliki hidup yang dia persiapkan untuk Tuhan. Dia memiliki hidup yang memiliki cadangan energi, cadangan minyak di dalam kehidupannya. Amin. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, saudara, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, tentang kisah ini, tentang perumpamaan ini berbicara tentang gereja. Gereja Tuhan, mungkin ada banyak orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Gereja Tuhan, yaitu berbicara tentang anak-anak gadis yang dipersiapkan untuk menjadi calon mempelai wanita. Mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Saudara, gereja Tuhan ternyata akan terjadi dua kubu, yaitu yang bodoh dan bijaksana. Tuhan sudah menyampaikan tentang nubuatan ini, berarti ada kelompok yang betul-betul menantikan Tuhan. Kedua-duanya menantikan Tuhan, kedua-duanya punya pelita, tetapi di antara mereka ada yang mempersiapkan diri sehingga punya cadangan minyak. Saudara, cadangan minyak itu berbicara tentang hidupnya. Itu memiliki saving, memiliki tabungan, ya. Jadi ketika dalam keadaan tertidur, kedua kelompok ini dua-duanya tertidur, dua-duanya terlena. Karena setiap orang tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu akan datang. Tetapi kalau kita memiliki rumah, kita tahu pencuri akan masuk, maka kita akan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu kita harus punya cadangan devisa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Saudara, tidak ada koneksi dalam kerajaan surga yang kita bisa mintakan minyak. Karena setiap orang akan memperhadapkan hidupnya di hadapan Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saudara, jangan kamu bodoh. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Bapa. Firman Tuhan sudah disampaikan berulang-ulang. Makanya bodohlah kita jikalau kita tidak hidup menurut pesan-pesan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah katakan tinggal di sana, nantikan Tuhan. Tetapi kita pergi jalan-jalan. Saudara, semua orang di dalam menantikan Tuhan bisa mengalami tertidur.
Ya, karena kita juga capek, kita juga butuh tidur. Nah, saudara, butuh tidur, tapi tertidur di dalam keadaan menantikan Tuhan itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi semua orang bisa mengalami yang namanya keadaan ini, tertidur di dalam menanti-nantikan Tuhan. Tapi yang luar biasanya, sekalipun tertidur, ada 5 anak darah yang bijaksana yang memiliki cadangan minyak. Amin. Dikatakan di sini, saudara, bahwa di dalam ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi perbedaan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Gadis yang bodoh itu bawa pelita. Dia bawa pelita, tidak membawa minyak. Gadis yang bijaksana dia bawa pelita, bawa juga minyak, bawa juga buli-buli. Saudara, gadis yang bodoh itu berbicara orang yang punya hubungan dengan Tuhan, tapi dia tidak memiliki persiapan berjaga-jaga dalam keadaan apapun juga. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, membawa hubungannya dengan Tuhan, tapi dia juga punya persekutuan dengan Roh Kudus, ya, punya persekutuan dengan Roh Kudus dan ditampung di dalam buli-buli mereka. Artinya bukan sedikit cadangan yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, itu sebabnya saya mau katakan, kalau kita tiap-tiap hari berdoa dan menanti-nantikan Tuhan, ada firman di pikiran kita, ada pengurapan di dalam diri kita. Kalau pikiran kita kosong, tanpa firman, saudara, ketika tekanan gelombang badai topan datang melanda, maka kita akan mudah sekali hancur. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Nah, saudara, berbicara soal persiapan, berbicara orang yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang besar, pasti dia bangun fondasi yang dalam, dia bangun fondasi yang kokoh, dia bangun fondasi yang kuat dan teguh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sembrono, jangan sembarangan di dalam Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh itu tidak memiliki cadangan devisa, tidak memiliki cadangan minyak. Karena dia punya sekedar tubuhnya dia bawa sebagai bait Roh Kudus, tetapi tidak memiliki persediaan minyak. Saudara, kalau saudara hanya memiliki hubungan dengan Tuhan hanya di hari Minggu, hanya ketika hamba Tuhan mendoakan, hanya ketika dibaptis lahir baru lalu saudara selesai sampai di situ, tapi tidak pernah mengkonsumsi firman. Ini pikiran ini merupakan tabungan, merupakan buli-buli untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah logos itu sendiri. Saudara, ketika dikatakan bahwa gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka, ini tidak hanya berbicara tentang kuasa Roh Kudus, kuasa, dan kuasa. Tetapi kebenaran firman itu yang menghasilkan kuasa. Saudara, orang kalau yang selalu dipenuhi dengan firman, dia bisa menjadi ahli Taurat. Tapi orang yang selalu dipenuhi Roh Kudus tapi tidak punya bekal firman, dia akan menjadi seperti perdukunan. Karena apa? Dia ngeroh, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, berkanjang kepada petunjuk-petunjuk para malaikat, tapi tidak punya dasar kebenaran. Dan sebaliknya juga, kalau orang hanya penuh dengan firman, tapi tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia menyampaikan pengajaran, dia udah nggak tahu kalau dia salah, karena Roh Kudus itu tidak ada di dalam dirinya. Jadi seorang gadis yang bijaksana, berbicara tentang membawa pelita, berbicara tentang hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia juga memiliki cadangan minyak, yaitu pengurapan Roh Kudus. Dan bagaimana mungkin pengurapan Roh Kudus itu bisa menyalakan pelitanya kalau tidak ada firman menjadi bekal, menjadi saving di dalam hidupnya. Minyak itu berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Dalam buli-buli itu, yaitu firman. Buli-buli itu berbicara soal wadah. Ya, firman itu menjadi wadah agar kuasa Roh Kudus bekerja. Minyak itu berbicara pengurapan, buli-buli itu berbicara firman. Kalau buli-buli itu pecah, tidak ada dasar yang kokoh. Firman adalah dasar yang kokoh untuk menampung pengurapan yang berasal daripada Tuhan. Kalau saudara roh, saudara tidak akan bisa mengukur indikatornya apa kalau kita tidak tersesat. Indikatornya adalah firman. Buli-buli itu yang akan menampung. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, buli-buli itu yang dapat menampung pekerjaan roh. Buli-buli itu berbicara soal firman Tuhan. Nah, saudara, kalau roh itu tidak ditampung, saudara, dia akan terurai, terburai, terbuang begitu saja. Percuma, saudara. Makanya kenapa gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak dapat menampung minyak? Karena mereka tidak punya wadah, tidak punya buli-buli. Amin. Tidak punya buli-buli untuk menampung
pengurapan dari Tuhan. Jadi sekalipun pengurapan itu dicurahkan, itu akan terbuang begitu saja. Karena buli-bulinya nggak ada. Buli-buli itu berbicara soal wadah, bicara soal hati, bicara soal firman. Tanpa wadah yang baik, minyak itu tidak akan. Saudara mungkin tiap hari berdoa, minta pengurapan, tapi saudara tidak menyediakan wadah. Wadah itu berbicara juga tubuhmu sebagai bait Roh Kudus. Tubuhmu itu sebagai daging yang menampung kuasa Roh Kudus. Daging yang ditaklukkan oleh apa? Oleh firman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan boleh ada, tapi pengurapan itu kita tidak bisa tampung kalau tidak punya buli-buli. Saudara, engkau tidak akan bisa menampung kuasa Roh Kudus kalau saudara tidak punya pengertian firman. Saudara cuma masih. Tapi pikiran itu tidak diisi dengan firman. Makanya tanpa pengenalan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Buli-buli itu berbicara tentang wadah. Pikiran yang menampung segala macam bentuk kebenaran dan diurapi oleh minyaknya yang kudus. Maka hubungan itu akan bernyala-nyala hubungan dengan Tuhan. Usahakanlah kamu jangan bodoh dan mengerti kehendak Tuhan. Pagi hari ini saudara, 5 anak darah dan 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Kelima-limanya ini saudara tertidur, saudara. Kelima-limanya ini punya pelita, tetapi yang satu punya buli-buli. Amin. Yang satu tidak. Apa gunanya punya minyak kalau tidak punya buli-buli? Apa gunanya punya pelita yang bernyala-nyala tapi tidak punya persediaan minyak? Minyak itu tidak bisa kau pegang dengan tangan. Minyak itu tidak bisa kau curahkan urapanmu kau tampung dengan tangan. Gak bisa saudara, butuh wadah. Wadah itu berbicara soal hati, berbicara bagaimana firman bekerja di dalamnya untuk menampung kuasa dari pengurapan dari Allah Roh Kudus. Jadi saudara, jangan ngeroh saudara. Minta Roh Kudus tapi tidak punya firman yang menjadi bekal sebagai wadah untuk menampung kuasa dari Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, semua orang bisa mengalami yang namanya tertidur secara rohani. Tetapi apakah engkau hidupmu begitu engkau persiapkan tiap hari baca firman, tiap hari merenungkan firman Tuhan, tiap hari berdoa. Saudara, tidak ada gunanya kalau engkau minta pengurapan. Tapi kalau tidak ada firman di dalam kehidupanmu, kenapa kamu setiap hari harus duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan dan firman Tuhan? Karena dengan firman Tuhan itu, bahkan bangsa Yahudi dikatakan, ajarkanlah anakmu ya, supaya mereka melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Taruh di dahi mereka, taruh di tangan mereka, taruh di pinggang mereka, taruh di mana aja kebenaran firman Tuhan itu sampaikan dan sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah engkau memiliki buli-buli untuk mempersiapkan minyak. Engkau memiliki wadah hati untuk dipenuhi dengan firman, maka pengurapan itu tidak akan bocor. Api Tuhan akan menyala. Jikalau ada pelita, ada minyak, ada api dari Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat 8 hingga 17 firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak darah yang bijaksana dan anak darah yang bodoh. Yang bijaksana tahu kehendak Tuhan. Yang bodoh tidak tahu kehendak Tuhan. Yang bodoh itu tinggal di dalam kegelapan. Itu sebabnya pelita mereka tidak punya cadangan minyak. Ya, orang yang bodoh tidak mau mempersiapkan dirinya untuk menghadapi saat-saat tiba-tiba.
Orang yang bodoh tidak mempersiapkan dirinya saat yang tiba-tiba lampunya mati, saat yang tiba-tiba mempelai datang. Wah, klop saudara, di saat mempelai datang yang mereka nantikan, di saat yang sama kehabisan minyak, itu sebuah kebodohan. Dulu memang kamu kegelapan, sekarang kamu terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang tidak ujuk-ujuk jadi terang. Anak-anak terang tidak ujuk-ujuk tinggal di dalam kebenaran. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, kebenaran, dan keadilan itu perlu dilatih dengan cara hidup bersama dengan Tuhan, menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Kebodohan datang kepada orang yang sembrono, kebodohan datang kepada orang yang suka tinggal di dalam kegelapan, tidak mempersiapkan diri untuk melakukan kebenaran. Saudara, untuk menjadi anak-anak terang, kita harus melatih diri kita mendengar suara Tuhan saat melakukan saudara Tuhan dan melakukan ketetapan suara Tuhan, bukan tiba-tiba menjadi terang. Amin. Kita memang sudah dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita menjadi terang oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menjadi anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran, itu perlu waktu, saudara. Makanya dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Kita bahkan harus mulai dari yang pembunuh, dari orang yang mungkin suka mencuri, mengubah sikap dan karakternya menjadi terang. Bukan 1-2 hari, saudara. Bukan 1-2 hari setelah dibaptis, tiba-tiba engkau menjadi orang yang berubah. Rasul Paulus, dia menjadi buta dan kemudian dia bisa melihat oleh karena Ananias mendoakan dia, dan kemudian saudaraku yang diberkati, dia berproses menjadi rasul, dari rasul yang kasar, yang tegas, dia menjadi lembut hatinya. Itu berproses waktunya. Dia menolak untuk berjalan bersama dengan Yohanes yang disebut Markus, tapi kemudian dia belajar untuk menerima orang lain dan mengangkat mereka sebagai anak-anak rohani, yaitu Onesimus, Filemon, Timotius, dan juga murid-murid yang lain. Dia menjadi sabar, bukan di dalam waktu hitungan hari, tetapi berproses, saudara, untuk menjadi anak-anak terang. Kenapa dikatakan anak-anak yang bodoh tidak punya persiapan minyak? Karena mereka cuma sekedar berpegang pada pelita, tapi mereka tidak hidup melatih dirinya untuk mempersiapkan, buli-buli menampung minyak, menampung minyak. Saudara, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu, sebab menyebutkan apa saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari yang kita lalui itu hari-hari untuk mengisi dengan kebenaran, dan takut akan Tuhan. Tidak ujuk-ujuk terjadi persiapan minyak, tetapi orang-orang yang menampung kebaikan, kebenaran, dan kasih karunia Tuhan dalam satu perbuatan yang memuliakan Tuhan. Menjadi anak-anak. Jangan kamu bodoh, usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan, tinggal dengan Dia, mengerti apa maksudnya, dan kemudian belajar untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Perbuatan baik itulah kain lenan halus, ya. Makanya pakaian dari calon mempelai itu kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Itu tidak terjadi dengan satu hari, tapi satu hubungan dengan Tuhan. Bangunlah satu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Miliki buli-buli, berbicara soal wadah yang menampung semua apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, firman-Nya, kebaikannya, itu kita tampung dan kemudian kita menjadi anak darah yang siap untuk menjadi mempelai yang punya persediaan minyak, punya hubungan dengan Tuhan. Tiap hari punya hubungan dengan Tuhan, tapi tidak bisa kita punya hubungan dengan Tuhan kalau tidak diisi dengan firman. Amin. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya, ia akan menjadi anak. Jadi saudara, jauhkanlah daripada kita tidak menjadi pemenang. Karena pemenang itu tidak masuk di dalam kebahagiaan bersama dia. Barang siapa menang, dia akan peroleh semua ini. Aku akan menjadi Allahmu, dia akan menjadi anakku. Tapi ini yang dikatakan, orang-orang penakut, tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang tujuh cawan yang penuh dengan tujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Yang pasti saudara, mempelai ini tidak masuk dalam kategori orang-orang penakut, tidak percaya, keji, pembunuh. Mereka lebih daripada semuanya ini. Orang penakut tidak masuk dalam kerajaan Allah. Orang tidak percaya, apalagi orang keji, orang pembunuh, orang sundal yang suka berzina, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Sebaliknya Tuhan akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, mereka yang memiliki pakaian pesta, yaitu kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita mempersiapkan diri menjadi 5 anak darah yang tidak bodoh, yang mengerti kehendak Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, punya cadangan devisa, punya cadangan minyak, punya kebenaran firman Tuhan untuk menampung pengurapan yang daripada Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, janganlah kamu bodoh, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah dan perhatikanlah hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat, maka jangan kita tertipu. Jangan sudah anak Tuhan tapi masih suka berdusta. Karena kategori orang-orang yang tidak masuk, orang-orang yang tidak lahir baru. Tidak lahir baru. Orang yang lahir baru itu memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau lahir baru masih penakut. Ini ya, dia dalam ayat yang ke-8. Orang-orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang-orang yang lahir baru masih ada yang memiliki kriteria ini. Yang sudah lahir baru, yang sudah punya pelita, itulah yang tidak punya minyak. Ketika mereka masih, gaya hidup mereka masih sama di dalam ayat 8 ini. Sudah lahir baru tapi masih pendusta. Sudah lahir baru masih suka bohongi orang tua. Masih suka bohongi anaknya. Masih suka bohongi pendeta. Dia masih merokok, dibilang enggak. Dia enggak bayar per bulan, dibilang sudah. Nah saudaraku yang diberkati, pendusta yang sudah mengalami lahir baru tapi masih berdusta, itulah gadis-gadis bodoh yang tidak memahami kehendak Tuhan. Orang yang lahir baru masih ada yang penakut, masih ada saudara, takut lewat kubur, takut ditinggalkan, takut nggak bisa punya takut nggak punya masa depan. Lalu orang masih percaya ternyata masih bisa juga tidak percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Banyak suami saya kerja di lembaga pemasyarakatan. Masih banyak orang-orang yang terjatuh di dalam kriminalitas membunuh. Namanya mereka apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. John kan Yohanes, saudara. Ya, pembunuh-pembunuh itu. Banyak orang-orang Kristen yang masih suka membunuh. Karena apa? Saya nggak tahan. Emosi. Istri saya bersinar di depan mata, saya bunuh dia. Nah, saudaraku yang diberkati. Anak-anak yang sudah lahir baru. Anak-anak yang menyebut dirinya Kristen. Apakah mereka akan masuk dalam kerajaan Allah? Mereka tidak punya persediaan minyak. Orang yang tidak punya persediaan minyak, pelitanya ada, tapi padam. Itu sebabnya anak darah itu tinggal di dalam kegelapan. Mereka punya pelita, tapi padam. Karena tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam takut akan Tuhan, jatuh. Tidak memiliki persediaan minyak, tidak bisa melihat apa-apa. Gak bisa pinjam dari orang lain, gak bisa minta dari orang lain. Ya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Saudara, orang-orang yang lahir baru masih ada yang sundal? Masih, saudara. Sudah lahir baru, tapi berzina, berselingkuh, jalan terus, masih masuk gereja dengan pelakor mereka, dengan hugel mereka, hubungan gelap mereka. Nah, saudara, apakah orang-orang seperti ini pelitanya
Ada cadangan minyak? Tidak ada, saudara. Pernah lahir baru, yang pernah mengecap karunia surgawi, tetapi yang sekali lagi jatuh dalam dosa dan tidak dibaharui sampai mereka sungguh-sungguh bertobat. Penyembah berhala dan semua pendusta. Saudaraku yang diberkati, Tuhan mencari mempelai-mempelai, bahkan Dia mencari. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu mempelai Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam pembentukan Tuhan. Jadi 5 anak darah yang bijaksana dan tidak bodoh, yang mengerti kehendak Tuhan, tidak bodoh, yang tinggal di dalam terang, tidak tinggal di dalam kegelapan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tinggalkanlah kebodohan, tinggalkanlah dusta, tinggalkanlah kemarahan, kejengkelanmu itu, dan datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi 5 anak darah yang mempersiapkan diri ketika mempelai itu datang, engkau siap. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, biarlah kami menjadi anak Tuhan yang tidak main-main, tapi sungguh mengerti kehendak Bapa untuk melakukan apa yang Dia mau, menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak selesai, Dia akan mengerjakan sesuatu di dalam diri kami. Perintahkanlah firman-Mu, maka semuanya itu jadi. Kami berdoa agar kami tidak menjadi orang yang bodoh, melainkan kami selalu mengerti kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut berkat-berkat firman-Mu yang menyertai kehidupan kami, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi berkat. Kami yang dipulihkan memiliki cadangan minyak, kami akan menjadi mempelai wanita yang menyenangkan hati Tuhan, tidak bodoh, melainkan mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Haleluya. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.